Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Desti Beauty, dengan saya Desti dan kakak Azza. Kali ini aku akan membagikan kepada kalian semua bagaimana cara menyendawakan bayi dengan benar dan akhirnya bayi bisa bersendawa dengan sempurna. Oke, simak terus videonya ya sampai habis. Mohon maaf sebelumnya, ini videonya saya buat kamera depan agar saya mudah untuk mengontrolnya. Pertama, ketika kita sudah selesai menyusui bayi dan bayi itu masih belum tertidur pula, bisa menyendawakan bayi dengan beberapa cara. Di sini saya membagikan kepada Anda semua yaitu dengan 4 cara. Yang pertama yaitu dengan cara kita bopong. Nah, langsung saja kita praktekkan. Kebetulan di sini ada kakak Faza yang sudah duduk anteng, lihat bundanya, dengerin bundanya yang anteng sekali. Hai. Oke, yang pertama yaitu dengan cara seperti ini. Bentar nak. Kakak Azza. Oke, yang pertama ketika bayi sudah selesai menyusu, kita akan menyendawakan bayinya seperti ini. Nah, kita angkat seperti ini. Kalau bayinya masih kecil, dia masih di bawah 2 bulan dan dia belum bisa mengangkat si kepala, dia ketika ditaruh seperti ini dia akan menempel dan kita perlu mengecek apakah bayinya menghadap ke bawah atau ke arah samping kanan atau kiri. Yang benar itu ke arah samping kanan samping kiri seperti ini. Nah kemudian kita tepuk-tepuk punggungnya. Ingat ya, bukan punggung bagian bawah karena di sini ada 2 ginjal yang ada di kanan dan kirinya. Kita tepuknya di atas sini. Nah, menepuknya jangan seperti ini pelan, tapi menepuknya jangan juga dielus-elus seperti ini, tapi menepuknya kita harus mantap seperti ini. Nah, ini nanti sekitar 5-15 menit bayi akan bersendawa. Setelah bayi bersendawa, dia sudah lega, bisa kita tidurkan atau kita ajak main. Nah, seperti itu. Seperti ini ya. Ini posisi ini posisi bayinya akan seperti ini. Nah, kita sendawakan seperti ini. Kebetulan ini karena bayinya sudah besar, dia sudah bisa ngangkat kepala, jadi mudah saja seperti ini ya. Nah, ini dilakukan ketika bayi baru lahir pun juga bisa, tapi kita harus berhati-hati karena masih belum bisa ngangkat kepala kalau untuk bayi di bawah 2 bulan. Oke, sudah, yang pertama sudah. Selanjutnya untuk teknik yang kedua yaitu dengan cara begini. Ini cocok untuk bayi yang masih newborn atau 1-3 bulan. Nah, seperti ini. Tangan kita berada di sini, memegang bagian bawah dan pantatnya bayi seperti ini. Nah, nanti dia akan, ini posisi yang sangat nyaman untuk bayi yang masih kecil. Nah, kemudian dia ditepuk-tepuk seperti ini. Menepuknya sama halnya, jangan di bawah atau jangan di atasnya pempes karena di situ ada bagian organ dalamnya bayi yaitu ginjal. Kita tepuk yang bagian atas seperti ini. Nah, kalau babynya sudah bisa angkat kepala ya bisa geleng-geleng, tapi kalau babynya belum bisa angkat kepala atau masih kecil, biasanya kita taruh di siku kita, dia diarahkan ke depan. Nah, seperti ini. Sama halnya kayak tadi, 5-15 menit dia sudah akan bisa sendawa. Nah, dia nyaman sekali. Terus gimana cara membalikkannya? Mudah sekali, tinggal seperti ini dan nah, dia sudah berbalik seperti ini ya. Terus untuk cara yang ketiga itu cocok sekali untuk bayi yang sudah bisa belajar duduk seperti ini. Nah, seperti ini. Misalnya kita dominannya
megangnya sebelah kanan, sebelah kiri gitu ya. Nah, kita tinggal dudukkan aja bayinya. Setelah dia nenen, kita dudukkan bayinya. Kemudian kita tepuk-tepuk bagian punggung bayi seperti ini. Bisa menggunakan tangan kirinya kita kalau kita dominan menggendongnya atau memegangnya menggunakan tangan kiri. Kalau kita dominannya dengan tangan kanan, kita bisa lakukan dengan tangan kanan. Nah, seperti ini. Sama halnya, kita harus nepuknya jangan pelan seperti ini, jangan pula digosok seperti ini. Dia nggak bakal bisa sendawa kalau seperti ini. Tapi kita harus menepuknya dengan cara yang mantap. Seperti ini ya, dia nggak bakal kesakitan. Nah, 5-15 menit dia sudah bisa sendawa sendiri. Nah, untuk teknik yang terakhir ini dengan teknik tengkurap. Kita bisa pangku di sini, di punggung kita, di paha kita. Kita bisa pangku di paha kita. Boleh kepalanya di kanan atau di kiri. Nah, seperti ini. Saya contohkan ini di kiri. Mungkin ini kelihatannya saya pakai tangan kanan. Nah, seperti ini. Kalau untuk tengkurap, nah tengkurap ini biasanya cocok untuk bayi yang masih balita, masih di bawah 3 bulan. Nah, ini cocok sekali. Nah, kita sama halnya tepuk-tepuk seperti ini. Nah, dia akan suka. Nah, menepuknya juga dengan cara yang mantap atau yang tepat. Nah, seperti ini ya. Jangan dielus, jangan digini-ginikan, dia nggak bakal bisa sendawa. Tapi kalau mantap seperti ini, dia bakal sendawa. Itu adalah 4 teknik dan 4 cara bagaimana kita menyendawakan bayi. Nah, untuk ini bagaimana cara membalikkannya? Kalau untuk bayi di bawah 3 bulan karena dia masih didudukkan atau dipegang ininya masih rentan ya, kita bisa gulingkan dia seperti ini. Nah, misalnya ini ya, ini kita taruh di ke belakang lagi, terus kita gulingkan seperti ini. Nah, dia akan kembali. Tapi kalau untuk bayi yang sudah besar seperti ini bisa langsung diangkat begitu. Nah, itulah 4 teknik dan 4 cara. Nah, ketika bayi butuh untuk disendawakan, biasanya bayi itu akan rewel. Rewelnya itu bisa nggak nyaman, dia menyusui nggak nyaman, dia menyusu nggak nyaman, dia ngapa-ngapain nggak nyaman, itu butuh kita sendawakan. Tapi ketika kita menyusui bayi dan bayi itu sudah tertidur dengan pulas, kita tidak perlu menyendawakan bayi. Karena menidurkan bayi itu kan juga butuh proses. Dia sudah tenang, dia sudah lama. Ketika kita dibangunkan untuk disendawakan, pasti dia akan terbangun kembali. Jadi menyendawakan bayi itu tidak harus setiap kali menyusui harus disendawakan, tidak. Tapi menyendawakan bayi itu ketika bayinya terbangun, ketika bayinya menyusu tapi belum bisa tidur, kita butuh untuk disendawakan. Ketika bayinya menyusu dan dia rewel, dia panik, dia nggak nyaman, itu kita butuh disendawakan. Cukup 5-15 menit dia sudah bisa bersendawa. Atau ketika dia sudah bersendawa, kita sudahi teknik menyendawakan itu. Nah, meskipun tidak kita sendawakan, ketika bayi itu pengen sendawa, bisa juga bayi itu bisa sendawa sendiri gitu ya. Nah, terus ada lagi, sesuai dengan pengalaman saya, ketika bayi itu disendawakan dia tidak perlu dipaksa untuk bersendawa sampai beberapa lama. Ketika 10-15 menit bayi belum bisa bersendawa, jangan diteruskan lagi, disudahi saja. Dalam berikutnya dia pasti akan bersendawa sendiri seperti itu. Nah, saya kira sudah cukup penjelasan saya, dan ini sudah cukup jelas bagi ibu-ibu, baik ibu muda, baik ibu yang belum tahu tentang apa itu menyendawakan bayi, bisa langsung komen di kolom komentar, nanti bisa saya bales di situ untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum jelas. Nah, saya kira sudah cukup. Dan
Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.